Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Lentera Kolbi yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang kisah ulama besar di Indonesia. Kiai Hajan Raden As'ad Syamsul Arifin yang lahir pada tahun 1897 di Mekah dan meninggal 4 Agustus 1990 di Situbondo pada umur 93 tahun. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Desa Sukerejo, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo. Ia adalah ulama besar sekaligus tokoh dari Nahdlatul Ulama dengan jabatan terakhir sebagai Dewan Penasehat atau Muhtasyar, pengurus besar Nahdlatul Ulama hingga akhir hayatnya. Ia adalah penyampai pesan atau isyarah yang berupa tongkat disertai ayat Al-Quran dari Kiai Haji Khalil Bangkalan untuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama. Riwayat kehidupan beliau, Kiai As'ad adalah anak pertama dari pasangan Raden Ibrahim dan Siti Maimunah. Keduanya berasal dari Pamekasan, Madura. Ia mempunyai adik bernama Abdurrahman. Ia dilahirkan di perkampungan Syi'ib Ali dekat Masjidil Haram, Mekah. Ketika kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji dan bermukim di sana untuk memperdalam ilmu-ilmu keislamannya, Kiai As'ad masih memiliki darah bangsawan dari kedua orang tuanya. Ayahnya, Raden Ibrahim atau yang kemudian lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Syamsul Arifin, adalah keturunan dari Sunan Ampel dari jalur sang ayah. Sedangkan dari pihak ibu masih memiliki garis keturunan dari Pangeran Ketandur atau cucu Sunan Kudus. Pada usia 6 tahun, Kiai As'ad dibawa orang tuanya pulang ke Pamekasan dan tinggal di Pondok Pesantren Kembang Kuning, Pamekasan, Madura. Sedangkan adiknya Abdurrahman yang masih berusia 4 tahun dititipkan kepada Nyai Selha, saudara sepupu ibunya yang masih bermukim di Mekah. Setelah 5 tahun tinggal di Pamekasan, Kiai As'ad diajak ayahnya untuk pindah ke Asam Bagus, Situbondo, yang pada saat itu masih berupa hutan belantara yang terkenal angker dan dihuni oleh banyak binatang buas dan makhluk halus. Kiai As'ad diajak ayahnya pindah ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam di sana. Pendidikan Kiai As'ad sebagai anak seorang ulama, sejak kecil Kiai As'ad sudah mendapat pendidikan agama yang diajarkan langsung oleh ayahnya. Setelah beranjak remaja, ia dikirim ayahnya untuk belajar di Pondok Pesantren Banyuanyar, Pamekasan, sebuah pesantren tua yang didirikan oleh Kiai Haji Isbat Hasan pada tahun 1785. Di pondok pesantren tersebut, Kiai As'ad diasuh oleh Kiai Haji Abdul Majid dan Kiai Haji Abdul Hamid, keturunan dari Kiai Isbat. Setelah 3 tahun belajar di pesantren Banyuanyar, antara 1910 sampai 1913, ia kemudian dikirim ayahnya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan melanjutkan belajarnya di sana. Di Mekah, ia masuk Madrasah Salatiyah, sebuah madrasah yang sebagian besar murid dan guru-gurunya berasal dari Al-Jawi atau Melayu. Ia belajar ilmu-ilmu keislaman kepada ulama-ulama terkenal, baik yang berasal dari Al-Jawi atau Melayu maupun dari Timur Tengah. Di antara guru-guru Kiai As'ad ketika belajar di Mekah antara lain Syekh Abbas Al-Maliki, Syekh Hasan Al-Yamani, Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi, Syekh Hasan Al-Masyad, Syekh Bakir atau Kiai Haji Bakir asal Yogyakarta. Setelah beberapa tahun belajar di Mekah, Kiai As'ad kemudian pulang ke Indonesia. Setelah sampai di kampungnya, ia tidak langsung mengajar di pesantren ayahnya. Kiai As'ad memutuskan untuk memperdalam ilmunya dan melanjutkan belajarnya.
Ia pergi ke berbagai pesantren dan singgah dari pesantren satu ke pesantren lainnya, baik untuk belajar maupun hanya untuk ngalaf berkah atau mengharap berkah dari para kiai. Mengasuh pesantren. Pada tahun 1908, setelah pindah ke Situbondo, Kiai As'ad dan ayahnya beserta para santri yang ikut datang dari Madura membabat alas atau menebang hutan di dusun Sekerojo untuk didirikan pesantren dan perkampungan. Pemilihan tempat tersebut atas saran dua ulama terkemuka asal Semarang, Habib Hasan Musawa dan Kiai Asadullah. Usaha Kiai As'ad dan ayahnya tersebut akhirnya terwujud, sebuah pesantren kecil yang hanya terdiri dari beberapa gubuk kecil, musola, dan asrama santri yang saat itu masih dihuni beberapa orang saja. Sejak tahun 1914, pesantren tersebut berkembang bersamaan dengan datangnya para santri dari berbagai daerah sekitar. Pesantren tersebutlah yang akhirnya dikenal dengan nama Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Setelah Kiai Haji Samsul Arifin meninggal pada tahun 1951, pondok pesantren tersebut diganti atau diasuh oleh Kiai As'ad. Di bawah kepemimpinan Kiai As'ad, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah berkembang semakin pesat dengan bertambahnya santri hingga mencapai ribuan. Kemudian, lembaga pendidikan dan pesantren tersebut akhirnya semakin diperluas tanpa meninggalkan sistem lama yang menunjukkan ciri khas pesantren-pesantren tersebut. Mendirikan madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan madrasah aliyah. Kemudian didirikan pula sekolah umum seperti SMP, SMA, dan SMIA. Wasiat Kiai As'ad kepada para santrinya. Meskipun Kiai As'ad telah meninggal, namun dawuh atau nasihat maupun perkataannya masih melekat dan diikuti oleh para santri dan pecintanya. Di antara wasiat atau pesan Kiai As'ad yang pernah ia sampaikan kepada para santrinya adalah: pertama, santri Sukorejo yang keluar dari NU atau Nahdlatul Ulama jangan berharap berkumpul dengan saya di akhirat. Dan wasiat yang kedua, santri saya yang pendiriannya tidak dengan saya tidak bertanggung jawab di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wasiat yang ketiga, santri saya yang pulang atau berhenti harus ikut mengurusi dan memikirkan paling tidak salah satu dari tiga hal, yakni pendidikan Islam, dakwah melalui NU, dan ekonomi masyarakat. Dan wasiat yang keempat, istiqomah atau terus-menerus membaca Rabitul Haddad. Dan wasiat yang kelima, santri saya sebenarnya umum, anak siapa saja, dalam keadaan bagaimana saja, pasti selamat dan jaya asal jujur, giat, dan ikhlas. Sumber id.wikipedia.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.